Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, yang nantinya akan memperkuat pemberdayaan pelayaran rakyat dan penerapan asas kabotaj. Hal tersebut disampaikan Menhub pada rapat kerja bersama Komisi 5 DPR RI terkait pengambilan keputusan pada akhir pembicaraan tingkat 1 atas RUU Pelayaran di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Selain kedua hal di atas, nantinya revisi Undang-Undang Pelayaran akan membuat hal-hal antara lain seperti penataan kelembagaan, pengawasan pelayaran, peningkatan peran serta stakeholder pelayaran dalam penentuan tarif jasa kepelabuhanan, penguatan keberpihakan negara dalam perlindungan lingkungan maritim di bidang perairan, dan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Menhub sendiri pada raker kali ini telah menyetujui hasil rapat Panitia Kerja DPR RI terkait usulan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Menhub berharap rancangan undang-undang yang dihasilkan berdasarkan rapat Panitia Kerja ini dapat mewujudkan penyelenggaraan pelayaran yang berkeadilan, biaya logistik yang lebih efektif dan efisien, serta memantapkan ketahanan nasional sebagai bagian dari sistem transportasi nasional. Menhub menyampaikan terdapat 68 perubahan dengan total 66 pasal pada RUU Pelayaran yang memuat beberapa materi muatan baru yang telah disepakati oleh pemerintah maupun DPR RI. Berdasarkan hasil pembahasan kerja yang telah diselenggarakan sejak tanggal 23, 24, 2024, terdapat 68 perubahan undang-undang pelayaran dengan total 66 pasal yang memuat beberapa materi muatan baru maupun perubahan yang disepakati antara lain. 1. Penguatan regulasi pemberdayaan angkutan laut pelayanan rakyat. 2. Pengaturan kewajiban pelayanan publik. 3. Penguatan azas kabotaj melalui pengaturan usaha patungan dan angkutan di perairan. 4. Pengaturan usaha jasa terkait dengan usaha patungan. Lalu yang kelima, pemberian fasilitas pembiayaan dan perpajakan untuk pemberdayaan industri angkutan di perairan dan industri perkapalan. 6. Mengikutsertakan asosiasi penyedia jasa dan asosiasi pengguna jasa dalam menentuan besaran tarif jasa pelabuhan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan. 7. Tata kelola pendaftaran kapal usaha patungan atau joint venture. 8. Tata kelola pelimpahan pemanduan dan pengaturan terkait penggunaan kapal tunda dan pemanduan. 9. Penyederhanaan birokrasi di bidang kepelabuhan. Dan yang terakhir 10. Fungsi pengawasan pelayaran. RUU Pelayaran ini juga disetujui oleh seluruh fraksi pada Komisi 5 DPR RI. Selanjutnya, DPR RI akan melanjutkan naskah RUU Pelayaran pada pembicaraan tingkat 2, yakni pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR RI yang akan datang. Turut hadir dalam rapat kerja ini, perwakilan dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Pan-RB, Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai perwakilan dari pemerintah. Tim Eljon Media melaporkan.